Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ibu Ismiati. Kalian bisa memanggil Bu Ismi. Ibu akan menjelaskan laporan hasil observasi materi di kelas 10 semester ganjil. Baik, mari kita simak bersama. Nantinya kalian setelah mendapatkan materi hasil laporan observasi, kalian akan dapat memahami pertama, pengertian dan ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Kedua, kalian bisa menafsirkan atau menginterpretasikan teks laporan hasil observasi. Ketiga, dapat memahami struktur dan kaidah kebahasaan. Keempat, kalian dapat menyusun teks laporan hasil observasi. Lanjut, kalian yang baru mengenal laporan teks hasil observasi itu berisi hasil pengamatan terhadap suatu objek atau hal. Misalnya kalian mengamati laut, apa laut itu, di laut terdapat apa saja, bagian-bagian laut apa saja, dan terakhir manfaat laut. Berikutnya, ciri-ciri teks laporan hasil observasi. 1. Bersifat objektif atau faktual. Kedua, objek yang dibicarakan atau dibahas adalah objek tunggal. Misalnya kita membahas pohon, sebaiknya lebih spesifik yaitu pohon mangga. Ketiga, ditulis secara lengkap dan sempurna. Maksudnya itu kita bisa melihat dari segi bentuk, jenis, dan manfaat. Keempat, berdasarkan fakta, harus sesuai dengan kebenaran dan dapat dipertanggungjawabkan. Nomor berikutnya, tidak mengandung prasangka, harus real dan tidak bersifat opini. Terakhir, berjenjang, maksudnya antara satu dengan yang lainnya itu saling keterkaitan atau berhubungan. Berikutnya adalah struktur teks laporan hasil observasi. Pertama, definisi umum. Kedua, definisi bagian. Ketiga, definisi manfaat atau perilaku. Keempat, penutup atau simpulan. Definisi umum berupa pembukaan, umumnya menggunakan konjungsi adalah, ialah, ataupun merupakan. Definisi bagian adalah bagian dari ide pokok. Misalnya kita membahas pohon mangga, kita akan melihat buahnya, daunnya, batangnya, akarnya, seperti itu. Definisi manfaat atau perilaku, misalnya pohon mangga itu manfaatnya sebagai obat atau sebagai dikonsumsi makanan ataupun mengandung vitamin. Berikutnya adalah penutup atau simpulan. Umumnya simpulan itu berupa tanggapan atau interpretasi penulis terhadap objek yang dibahas. Untuk penutup boleh ada maupun tidak. Baik, selanjutnya setelah kalian memahami materi yang Ibu jelaskan, tugas kalian secara individu mencari topik teks observasi hasil pengamatan. Kalian susun dengan memperhatikan strukturnya, ditulis di buku, kemudian unggah atau upload ke link di bawah ini. Apabila belum memahami, bisa wapri. Terima kasih. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.